Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis pada sebuah pembahasan rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff. Materi fisika SMA kelas 12 semester ganjil atau semester pertama. Sebelum kalian melihat atau menonton video materi pembelajaran kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan share karena tidak berbayar, supaya kami bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat di yang lainnya. Oke, untuk materi rangkaian elektronik itu yang pertama yang akan kita bahas yaitu resistor, pada rangkaian resistor. Oke, resistor itu kan sebuah suatu atau hambatan yang pada rangkaian elektronik yang akan kita bahas pada kali ini, yang di kelas 9 SMP sudah dibahas sebagian, tapi di sini akan dikupas lagi. Oke, rangkaian resistor untuk yang pertama itu rangkaian seri. Oke, kalau rangkaian seri ini kan disusun seperti ini. Disusun ini sejajar atau satu garis. Ini namanya resistor, rangkaian seri. Oke, untuk hambatan penggantinya atau RS, kita kalau mencarinya berarti nanti kalau ini gambarnya 3 berarti nanti ada R1 tambah R2 tambah R3. Untuk di sini I berarti nanti untuk I atau arusnya berarti nanti bisa berjalan dari sini ke kanan, berarti nanti ada I. Maka untuk I-nya, I dimanapun titiknya nanti akan sama atau IS. Kalau seri berarti nanti ketika di sini berarti nanti I nilai di sini berarti nanti ada nilai I1, terus nanti di sini ada nilai I2, di sini nanti ada nilai I3. Itu nanti hasilnya akan sama di semua titik untuk I-nya. Kita lanjut untuk V-nya. V-nya itu berbeda untuk di setiap titiknya. Berarti nanti V di sini berarti nanti antara misal di sini ini ada I1 berarti di sini juga ada V1, di sini ada V2, di sini ada V3 juga. Itu nanti nilai akan berbeda-beda. Untuk rumus V sendiri itu kan bawah di hukum Ohm sama dengan V sama dengan apa? I kali R. Nanti penerapannya dari sini. Oke. Kita lanjutkan untuk keterangannya. RS itu apa? Rangkaian hambatan pengganti seri. Untuk I berarti kuat arus, berarti kalau nanti I1 berarti kuat arus pada R1, kalau I2 berarti kuat arus pada R2, kalau I3 berarti kuat arus pada R3. Untuk VS sendiri kan itu kan untuk tegangan pada hambatan seri, itu nanti besarnya untuk hambatan untuk tegangan totalnya berarti V1 ditambah V2 tambah V3. Kalau V1 berarti tegangan pada R1, kalau V2 berarti hambatan pada R2, kalau V3 berarti hambatan pada R3. Oke, yang kedua ada rangkaian paralel resistor. Oke, kalau rangkaian paralel itu disusun secara bertingkat seperti ini. Berarti nanti gambarnya itu yang di kanan ini sebagai disusun secara bertingkat. Ini ada R1, R2, dan R3. Bagaimana untuk mengetahui hambatan penggantinya? Ya, kita lihat. Berarti nanti pakai 1 per. Berarti nanti 1 per RP ditambah nanti ini misal 3 berarti 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3, atau nanti kalau R-nya banyak berarti nanti sampai 1 per Rn. N-nya itu nanti saking banyaknya berarti nanti disingkat R. Oke, untuk I-nya berbeda atau berbalik dengan rangkaian seri resistor. Kalau seri tadi kan sama. Kalau di sini berarti nanti untuk nilai I-nya nanti berbeda. Misal di sini ada di sini ada I1, berarti nanti di sini ada I2. Kalau pada R3 berarti nanti ada I3. Oke, berarti itu nanti dijumlahkan untuk I-nya berarti yang melalui hambatan 1, 2 maupun 3. Untuk nilai tegangan kalau disusun secara paralel itu nanti sama antara di titik yang atas ini pada R1, pada R2, pada R3 itu tegangannya sama karena disusun secara paralel. Oke, keterangannya RP yaitu rangkaian pengganti paralel, I-nya berarti kuat arus dengan satuan ampere, V-nya itu tegangan dengan satuan volt. Oke, lanjut hukum 1 Kirchhoff. Oke, ini kita ingat pengertiannya untuk hukum 1 Kirchhoff yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan arah arus yang menghadapi titik percabangan. Atau hukum 1 Kirchhoff ini juga disebut dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff
current law atau KCL. Oke, bunyinya arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan pada suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Artinya begini, berarti kalau ada arus yang masuk, berarti nanti besarnya berarti sama dengan arus yang keluar. Berarti besarnya arus yang masuk, misalnya masuknya ada 10 berarti 10 ampere, berarti nanti keluarnya juga 10 ampere. Berarti hukum satu Kirchhoff itu kuat arus yang masuk dengan kuat arus yang keluar itu intinya sama. Oke, nah ini rumusnya, berarti sigma I yang masuk sama dengan jumlah sigma I yang keluar. Oke, ini gambarnya. Ini dari gambar diketahui bahwa ini yang masuk, kalau panahnya ke dalam ke titik berarti masuk. Berarti yang masuk ini ada I1 dan I2. Sedangkan untuk I3, I4 dan I5 itu nanti arus yang keluar. Nah, ini dia rumusnya. I1 tambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 dan I5. Oke, contoh soalnya berikut. Hitunglah nilai I4 pada rangkaian hukum Kirchhoff di bawah ini. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Ini yang masuk ini sudah saya kasih tanda hitam. Berarti yang masuk ini ada I3. Ada I3 dan I5. Ini yang masuk. Jangan yang keluar. Saya kasih warna merah, ada I2, I4 dan I5. Oke, kita lihat pembahasannya. Jumlah I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Kuat arusnya berarti yang masuknya ada I1 dan I3, sedangkan yang keluarnya ada I2 dan I4 dan I5. Kita lihat perhitungannya. I1 nya besarnya 15 ditambah I3 nya 10 sama dengan I2 nya 3 ohm ditambah I4 nya belum diketahui atau yang ditanyakan ditambah I5 nya 13. Oke, lanjut. 215 tambah 10, 25 sama dengan 16 tambah I4. Jadi pindahkan ruas, I4 nya besar 9 ohm. Didapatkan dari 25 kurangi 16. Oke, sekarang kedua, hukum 2 Kirchhoff. Oke, bunyinya berarti gini, berarti total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup nilainya 0. Atau rumusnya ini, rumusnya di bawah ini ada sigma E. Di sini ada sigma E ditambah sigma I kali R, itu nanti besarnya sama dengan 0. Untuk E sendiri ini nanti tegangan dengan satuan volt. Untuk I berarti nanti sama dengan ada apa? Di sini ada kuat arus listrik dengan satuan ampere. Untuk R-nya berarti nanti ada hambatan dengan satuan ohm. Kita lihat nanti untuk rangkaian tertutup itu nanti ada dua. Yang pertama loop tunggal. Nah, kalau loop tunggal seperti ini nanti untuk aturan-aturannya kita lihat ya. Nanti ada cara perhitungannya untuk menentukan loopnya. Ya, aturan arah loop. Yang pertama itu penentuan arah loop bebas dengan ketentuan jika arah loop searah dengan arus listrik. Oke, misal ini tak kasih tanda arusnya, misal, nah ini saya kasih tanda dulu ya. Misal ini ada I-nya, I kuat arusnya ke sana, berarti nanti kuat arusnya searah dengan arah loop ini di sini. Arah loopnya itu ini namanya loop. Oke, berarti nanti yang pertama, jika arah loop searah dengan arus listrik, maka nilainya positif. Maka ini kita lihat jika arah loop berlawanan, maka ini misal ini kan searah berarti positif ya. Kalau berlawanan misal ini ke sana, ini ke sini, berarti nanti I-nya berarti nilainya negatif. Kalau ini positif karena searah. Oke, yang kedua, arah loop berpengaruh terhadap tegangan listrik. Nah, bernilai positif jika pertama kali menyentuh kutub positif. Nah, ini arah loopnya. Ini yang di sini kebetulan yang pendek ini artinya berarti negatif, yang panjang positif. Berarti nanti di sini nilainya negatif. Kalau yang di sini menyentuh yang panjang berarti nanti tegangannya bernilai positif. Karena untuk ketentuannya kalau digambar itu kan untuk yang pendek kutub negatif, yang panjang itu kutub positif. Kita lihat untuk rangkaian listrik tertutup majemuk atau mesh. Oke, yuk kita lihat gambarnya seperti ini. Berarti ada intinya ada dua loop, berarti loop 1 dan loop 2. Kita lihat dari persamaan itu, kita lihat cara menentukannya bagaimana. Kita lihat ini kan untuk I, kita loop itu kan bebas, terserah kita.
Nah, ini pada loop 1 itu arahnya ke searah dengan jarum jam. Kalau yang ini loop 2 kebetulan dibuat searah jarum jam. Kita lihat untuk I1. I1 sendiri itu kan untuk masuk percabangan sini. I2-nya sama. I2 berarti ini ke sini, ini di sini berarti ada I2 juga. I2. Maka ini titiknya misal di sini berarti percabangannya berarti kan I1 dan I2 masuk, berarti nanti besarnya I3. Kita lihat I3 sama dengan ada I1 ditambah I2 sesuai hukum Kirchhoff pertama. Oke, kita lihat pembahasannya pada loop 1. Pada loop 1 kita lihat ini loop 1 berarti nanti yang kiri ini ya. Oke, kita lihat yang pertama itu kan rumusnya kan ada sigma E nya ini terbalik, sorry ini tak tulis di belakang. Kan untuk hukum Kirchhoff itu kan ada sigma E pada ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Ini untuk rangkaian tertutup. Maka ini di sini kita lanjutkan. Berarti E-nya kita lihat E-nya E3. Nah, ini loop 1 ini berarti nanti yang kiri ini sama yang tengah-tengah berarti ikut loop 1. Kita lihat E3 kita masukkan dari yang depan dulu. Berarti nanti I1 kan melawan arah loop, maka nilainya negatif. Berarti ada I1 kalikan R1. Kita lihat yang di tengah. Ini juga melawan loop arah I3-nya, maka dinegatifkan, negatif I3 dikalikan R3. Untuk E-nya atau tegangannya kita lihat pada di sini ini menyentuh positif duluan, berarti nilainya positif. Sedangkan untuk yang di sini yang nanti E1 itu menyentuh positif juga, berarti dijumlahkan. Oke, kita lanjut. Nah, kita ubah I3 tadi kan I1 tambah I2, maka di sini I3 yang tengah ini kita masukkan atau kita substitusikan, berarti I1 R1. Lanjutkan cara perhitungannya. Negatif I1 kali R1 kurangi I1 tambah I2 dikalikan R3 ditambah tegangan 3 ditambah tegangan 1 sama dengan 0. Oke, kita jabarkan dari sini. Berarti ini tetap ya. Ini berarti artinya berarti kan min 1 kali R3 berarti R3 dikalikan negatif, ini artinya ada angka 1. Berarti nanti min I1 kali R3. Di sini min 1 kali I2 berarti min I2 kalikan R3. Oke. Ini untuk E3 dan E1 kita pindahkan ruas jadi negatif karena melompati ini sama dengan. Oke, kita jumlahkan, kita masukkan kedua ruas kan punya negatif semua, maka semua dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya ketemu ini. Berarti 1 kalikan R1 tambah R3, ini dapatnya ini dikelompokkan ditambah I2 kali R3 sama dengan E3 tambah E1. Kita lihat pada loop 2. Nah, di sini loop 2. Ini I2 nya searah, kebetulan searah berarti positif. Pada untuk I3 sama searah, berarti nanti perhitungannya berarti I kali R-nya berarti nanti I2 dikalikan R2 ditambah nanti ini I3 dikalikan R3. Kita lihat pada E-nya, pada di sini di tengah ini kan menyentuh yang pendek, artinya berarti negatif. Berarti nanti untuk perhitungannya negatif E3. Terus ini sama, E2 juga menyentuh yang negatif, maka ini pengurangan. Nah, ini dia I3-nya kita ubah, berarti nanti I1 ditambah I2 sama seperti yang pada loop 1, sehingga didapatkan hasil akhirnya I2 kali R2 tambah R3 tambah I1 kali R3 sama dengan E2 tambah E3 tambah E2. Ini dipindahkan ruas, awal mulanya negatif jadi positif. Oke, terima kasih untuk hukum rangkaian elektronik, semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucap, dan jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe ya, karena biar nanti kita update untuk materi-materi yang sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk komennya di bawah agar kita bisa untuk kebaikan kedepannya. Terima kasih.